Ya, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kesempatannya Pak Tony ya, Pak Hardi dan semua tim ya. Tadi saya sambil melihat luar biasa ya, saya perhatikan pesertanya itu dari mana-mana ya. Tadi saya lihat semua hadir ya, sepertinya semua semangat. Jadi buat saya ini juga satu apa ya, is an honor, is a privilege untuk bisa ada bertemu dengan Bapak Ibu semua yang betul-betul ada satu kepedulian ya kepada anak-anak. Tadi yang tentang 4R-nya itu luar biasa ya. Bagaimana bisa reach, rescue, root dan release. Saya rasa memang apalagi untuk anak-anak dan generasi muda saat ini ya, saya rasa itu sangat bagus ya. Kita sendiri tahu dengan kondisi COVID berkepanjangan ya, sangat kasihan sebetulnya anak-anak ya. Kalau anak kecil ada yang baru lahir aja nggak pernah keluar ya sampai usia 2 tahun. Tapi anak-anak remaja juga mereka banyak grieving ya. Loss-nya bukan artinya loss apa ya, tetapi kehilangan kesempatan ya untuk bermain bersama teman ya. Jadi memang saya rasa sangat bagus ya kalau dari ABBG bisa membuat program seperti ini ya, yang bisa membuat kita bisa paham ya dan bisa membantu ya nanti anak-anak kita ya, apakah kita sebagai orang tua, apa kita sebagai pemerhati, sebagai pelayan ya di jemaat. Oke, nah saya akan mulai share screen. Ya. Bisa kelihatan? Bisa kelihatan ya. Nanti saya akan berikan handout-nya. Sepertinya suaranya agak gaung ya. Saya dengarnya agak gaung. Sekarang udah enggak. Masih gaung juga. Masih echo. Kenapa ya bisa echoing ya? Apa karena ada ini? Oke, saya sekarang udah nggak echoing. Oke, jadi judul yang saya dapat ya dari topiknya adalah tentang handling mental illness. Jadi artinya bagaimana menangani mental illness ya. Nah, kalau kita lihat ini adalah beberapa hal yang kita akan bahas bagaimana kita bisa mengenali kalau ada mental illness di anak atau remaja. Terus kita juga tahu apa penyebabnya, bagaimana antisipasi. Kalau mengatasi kan berarti sudah terjadi ya, mengantisipasi artinya dilakukan sebelumnya ya. Dan bagaimana langkah-langkah yang kita bisa lakukan ya. Nah, saya akan memulai dengan satu ayat ya di Lukas 2 ayat 52. Kalau kita baca di situ firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesus bertumbuh di dalam 4 area ya. In wisdom, stature, favor with God and man. Kalau kita buat seperti ini, dia akan seperti ini. Jadi sebetulnya kalau kita ngomong tentang mental, ya kita ngomong tentang kesehatan, betul ya? Illness kan sakit. Kita bahas tentang kesehatan. Jadi sebetulnya ini menyangkut 4 aspek, ya, yaitu aspek spiritual, ya, dan saya rasa ini sangat bagus karena aspek inilah yang sangat difokus oleh ABBG. Ya, kemudian hari ini kita juga mau bahas tentang aspek mental, yang namanya fisik juga ya. Tentu kita perlu tubuh yang sehat ya, dan kemudian juga ada aspek sosial. Nah, keempat aspek ini seperti tadi di firman Tuhan di Lukas 2:52 menyatakan bahwa ini itu harus seimbang semuanya ya. Jadi misalnya contoh, ketika kita sakit, kita juga susah ya kalau mau spiritual, mau semangat, walaupun tentu spirituality sangat membantu kita untuk bisa sehat ya. Tapi semua ini berkaitan ya. Jadi bagi kita orang tua, pendidik, pemerhati, ketika kita melihat sosok seorang anak atau remaja, maka kita tidak melihat mereka hanya satu aspek, tapi mereka ada 4 aspek ya. Secara tubuh mereka bertumbuh, secara mental juga mereka akan juga. Mental kan sebetulnya ini ya, akal budi ya. It's about mental ya. Mental is about how we think ya. Kemudian tentu sosial dan juga spiritual. Nah, kemudian sekarang saya mau bahas bahwa kalau kita ngomong mental illness berarti kan sakit, betul ya?
Sedangkan kita kan harusnya bahasnya itu kalau bisa maksudnya di ABBG ini sangat bagus untuk kita fokus kepada mental health, artinya mental yang healthy, ya. Sama seperti tubuh, kita kan nggak mau tubuh yang sakit, kita mau tubuh yang sehat. Kita nggak mau spiritual yang sakit, kita mau spiritual yang sehat. Kita tidak mau mental yang sakit, tapi maunya yang sehat. Nah, jadi kalau kita lihat tentang kesehatan, ya, ini kalau sakit itu ke sebelah kiri, kelihatan ya. Ini kalau ini 0, kalau kita punya awareness seperti ini yang dilakukan oleh ABBG sangat luar biasa, saya sangat salut karena ini membuat kita belajar jadi aware. Ya, kalau kita aware dan kita tereducate, kita bertumbuh, maka kita akan sehat. Ya. Sebaliknya kalau kita tidak punya awareness dan educate diri kita, maka ini akan ke sini ya. Biasanya dimulai dengan ada tanda-tanda. Ya, apa sih tanda-tandanya kalau orang mulai sakit? Misalnya kita kalau mau orang sakit COVID ada tandanya juga, betul ya? Ada flu, bersin semuanya. Nah, kemudian mulai ada simptom. Sesak nafas misalnya ya, kemudian baru bisa disable. Jadi kalau kita lihat tentang wellness, kita mau fokus kepada ini nih ke kanan nih, bagaimana supaya aware, educate, dan growth. Kalaupun kondisi kita sekarang ada di sini yang sakit, bagaimana kita pindah dari -3 ke -2 ke -1, kalau bisa nanti healthy ya, jadi mental kita juga jadi healthy. Nah, kalau kita bahas tentang mental healthy, means balik lagi, spiritual harus healthy, ya fisik juga healthy, ya mental healthy, dan sosial juga healthy. Nah, saya rasa salah satu kekuatan dari ABBG kalau saya perhatikan tadi komunitasnya luar biasa ya. Jadi secara sosial, secara komunitas itu sangat membantu. Nah, saya suka firman Tuhan yang mengatakan di sini ya bahwa kita bisa lihat sebenarnya Tuhan mau kasih sesuatu yang baru. Sesudah COVID ini ada new normal gitu loh. Ya, yang sekarang sudah tumbuh, kita tahu nggak? Ya Tuhan bilang Tuhan akan membuka jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Itu janji Tuhan. Bahkan saya tahu di masa COVID ini banyak bahkan hal-hal baik terjadi ya. Langit lebih cerah, betul ya? Dan kalau misalnya saya tanya Bapak Ibu pasti deh banyak hal-hal yang baik yang Tuhan lakukan ya di balik semua hal ini. Jadi hari ini kita mau belajar tentang bagaimana kita mempersiapkan anak-anak kita untuk satu jalan ya. Kalau kita lihat di kitab Amsal juga katakan kita perlu melatih anak-anak dari masa muda mereka di jalan yang benar. Karena kalau kita latih dari kecil nanti waktu mereka dewasa mereka akan di jalan itu. Ya. Satu hal yang sangat menyedihkan ya karena saya di bidang ini setiap hari saya bertemu dengan anak-anak dan remaja. Ya banyak bahkan sekarang yang menyimpang ya, yang bingung tentang mereka gender apa. Itu sangat udah mulai tambah banyak di sekolah-sekolah ya. Jadi sebenarnya sangat menyedihkan. Belum lagi mereka yang akhirnya bisa berkelakuan apa ya, agresif ya kepada orang tua ya. Jadi itu dan nggak merasa bersalah gitu loh. Ya kenapa? Ya karena anak-anak harusnya ya sebelum mereka jadi remaja, ketika mereka masih kecil pun harusnya kita udah prepare ya jalan, prepare anaknya untuk bisa jalan di jalan itu ya. Nah bagaimananya ya, nah ini nanti ambil waktu renungkan ya karena waktu yang saya dikasih terbatas. Nanti saya ingin kita coba ambil waktu ingat tentang orang tua kita ya. Kemudian juga kalau misalnya ya bayangkan kalau suatu saat saya ketemu nih sama anak-anaknya bapak atau ibu, saya tanya nih boleh cerita nggak tentang papa? Mulai cerita nggak tentang mama? Kira-kira apa yang mereka akan omongin? Apakah mereka akan bilang, mamaku bawel, bapakku galak, ya? Atau mereka akan ngomong, aduh mamaku itu lemah lembut, ya? Dia itu, aduh pokoknya kita itu bisa cerita apa aja. Bapakku itu sabar, ya. Dia itu sangat cinta Tuhan, ya. Dia menjadi contohan hidupku. Apakah itu yang mereka akan katakan? Ya. Nah, tentang bagaimana saya akan langsung ke stepnya ya di kitab Mazmur mengatakan Tuhan mau mengajar dan mau menunjukkan kepada kita jalan. Tadi kan kita harus prepare ya anak kita ya supaya bisa ada di satu jalan ya. Jadi Tuhan bilang Tuhan yang akan kasih nasihat kalau mata kita mau tertuju kepada Tuhan. Nah, saya akan share tentang tujuh langkah ya bagaimana kita bisa membantu anak dan remaja kita dari faith to action. Tentu saja kita punya iman ya.
Amin ya, punya iman ya. Iman kita kepada Tuhan dan bagaimana kita put dalam action. Nah, saya singkat menjadi pilar ya, ada 7 hal ya, cuman pilarnya I-nya 3 ya. Jadi kita akan mulai satu persatu ya, nanti ini saya akan kirimkan, ini adalah resep sendiri ya dari bagaimana kita selama ini membantu anak-anak. Dan memang saya ketemu anak dari pagi sampai sore, biasa setiap hari saya ketemu anak-anak. Nah, kebetulan kalau orang tanya apa sih keahlian Ibu? Keahlian saya bermain ya. Jadi kepakaran saya adalah bagaimana bermain dan bisa membantu anak-anak gitu ya. Nah, saya sendiri sangat dalam pelayanan juga saya sangat suka tentang yang tadi, bagaimana kita reach ya, bisa reach out kepada generasi muda. Karena sering kali ya di dalam ruang terapi saya anak-anak bertanya tentang Tuhan. Ya ada bahkan mereka datang, mereka bilang, Tuhan itu tangannya banyak ya Miss, dia bilang. Terus saya tanya maksudnya gimana? Kadang-kadang mungkin mereka kan dengar-dengar ya. Tapi ada dari mereka bilang, Miss boleh nggak doain saya? Jadi kita doa ya. Jadi saya sangat senang ada di bidang ini karena saya bisa membantu anak-anak ke jalan itu ya ketika mereka bertanya tentang Tuhan. Oke, kita akan bahas satu persatu ya tentang untuk pertama adalah tentang P ya. Kita perlu pahami ya. Jadi kalau kita nggak punya understanding ya bagaimana kita bisa bantu, betul ya? Jadi pertama adalah P dan saya percaya bagaimana datangnya itu pertama kita perlu mohon hikmat ya. Tadi sebelum memulai saya sangat senang juga Pak Tony pimpin kita dalam doa ya sehingga kita penuh dengan Roh Kudus. Apapun yang kita hari ini pelajari hari ini termasuk untuk ya hamba Tuhan saya juga ingin waktu saya share itu dalam tuntunan Tuhan. Jadi kita perlu punya pemahaman ya, itu yang pertama ya. Nah, dari mana pemahaman itu datang? Tentu saja dari kita berdoa dan dari firman Tuhan ya. Di firman Tuhan semuanya ada lengkap, apa aja yang kita mau belajar semua ada di situ. Bagaimana kita bisa menggunakan itu dalam membimbing ya, mengarahkan tadi anak-anak kita di jalan yang benar ya. Nah, ini sendiri saya dapatkan juga ini ya. Jadi memang sekarang ini depresi tinggi sekali. Ini di tahun 2018 ya. Ada sekitar 11 juta loh. Itu anak-anak yang usia 15 tahun ke atas. Nah, depresi itu banyak ya. Saya kadang-kadang ketemu orang yang umur 20-an, dia depresi, ketika saya terapi ternyata depresinya datang dari trauma masa lalu. Dan siapa yang bully mereka? Nggak cuman teman sekolah, bahkan pendidik juga ya. Saya ingat ada satu anak yang dia sangat nggak mau bergaul dan dia cerita bahwa waktu dia dulu masih SMP ya, SMP 1, jadi dia suka dibully temennya. Jadi tasnya suka dihilangin gitu ya, nanti dia kejar lari sana sini ya. Satu kali tasnya diambil oleh temennya, kemudian dilempar. Tapi karena tasnya dilempar, dia pergi kejarin temennya kan. Nah, ketika dia kejar temennya, nggak dapet, dia udah sedih, mau nangis, balik lagi dia lihat tasnya, dan kebetulan gurunya lagi pegang tasnya, dan dibuang ke tong sampah, sambil ketawa. Kelakuan hanya itu yang hanya terjadi beberapa detik. Dan ada apa di dalam dia? Ketika dia dibully, dia merasa sedih, merasa sendiri, merasa nggak punya siapa-siapa. Kepada siapa dia bisa pergi? Harusnya kan kepada guru, benar kan? Dan apa yang terjadi di momen itu adalah guru melihat tasnya sembarangan, mungkin maksudnya nih, tasnya nggak benar, saya buang ke tong sampah. Tapi itu memori yang sangat melukai dia. Kenapa? Karena seharusnya seseorang yang dewasa yang harusnya memberi rasa aman, bahkan itu yang juga membuli dia. Ya, jadi kita harus hati-hati dengan apa yang kita lakukan, ya walaupun cuma bercanda, tapi itu bisa menimbulkan luka yang sangat dalam. Ya, saya akan lanjutkan. Ya, kelihatan ya share screen-nya ya. Oke. Nah, sebetulnya di balik semua krisis-krisis yang terjadi sebenarnya ada kesempatan yang besar ya. Kesempatan untuk anak-anak. Saya juga ketemu banyak anak-anak yang akhirnya mereka datang mencari Tuhan. Jadi 4 R-nya itu terjadi gitu loh karena krisis ya. Nah, ini adalah data ya. Ada 98-90% yang cemas, 10.000 lebih. Nah, sekarang bahkan di seluruh dunia kita hitung nih ya, 1 2 3, hitungan 40 mati 1. Seperti itu sekarang ya. Begitu tinggi orang yang mau bunuh diri. Anak kecil juga, orang remaja juga.
Nah, tentu saja kita juga harus paham ya. Kalau saya ini di baby boomers ya, kalau kita umur ya udah 60 itu di sinilah. Tapi kalau kita lihat generasi anak-anak dan remaja kita, sebagian dari mereka adalah di Gen Z atau bahkan yang terbaru Generation Alpha. Nah, mereka lahir aja, weh, mereka udah kenal teknologi, betul ya. Jadi cara kita membantu mereka itu kita harus paham mereka di generasi apa. Ya. Nah, challenge-nya karena mereka itu dibanjiri oleh internet ya tiap hari mungkin apalagi dengan belajar online ya, hari-hari itu aja yang mereka hadapin. Nah, ini adalah grafik ya saya mau tunjukkan bagaimana pengaruhnya ya internet ya gadget itu kepada anxiety ya, kecemasan dan depresi. Stres juga. Lihat kan begitu tinggi ya grafiknya ya. Ini ya, ini sejak mulai ada FB, iPhone, Twitter ya, kemudian dia nggak meningkat. Ya, kenapa? Karena dulu orang merasa dia menemukan dirinya dari dirinya. Tapi sekarang kan orang di like nggak? Coba, aku di like nggak? Mau nggak di like langsung down, ya kan? Jadi sebetulnya sosial media itu bisa menjadi satu berkat, satu potensi buat anak, tapi bisa juga menjadi satu hal yang bisa merusak ya. Nah ini lihat ya, anak-anak yang depresi tinggi sekali terutama di sisi anak perempuan ya. Dan ini kenapa? Karena dulu kita kan hubungannya gini, kalau saya dengan satu orang, kok sekarang kita pakai aja IG, ya, bisa ke 1.000 orang, betul kan? Bayangin kalau 1.000 orang bilang gini, kamu gayanya jelek deh, senyummu itu fake, ya. Kalau satu orang yang kita tahan, ya coba kalau 1.000 orang, ya kan itu akan sangat berat. Oke. Tapi kita nggak usah takut kenapa Tuhan bilang Tuhan akan kuatkan ya walaupun anak-anak kita yang kita kasihi ini ada di generasi Z, Gen Z ataupun Gen Alpha, tapi kita nggak usah kecut ya karena Tuhan menyertai kita ya. Tuhan berjanji dan janji Tuhan adalah sempurna dan setia. Nah, kedua, tadi pertama kita harus paham ya generasinya beda, tantangannya beda ya. Kemudian tadi juga after COVID itu juga different things ya. Jadi kita harus paham juga. Kalau kita belum paham, kita nggak bisa bantu anak, betul ya? Jadi kita perlu pahami mereka. Nah, kedua adalah bagaimana kita perlu identifikasi. Identifikasi itu kan berarti kayak, saya jadi tahu nih ya. Nah, kadang-kadang kita sendiri harus tahu kita sendiri stresnya apa. Susah bagi kita membantu anak kalau kita sendiri pun stres, ya nggak? Bagaimana mau bantuin anak kalau kita sendiri stres ya? Jadi kita harus pahami stres, gimana nyikapin ya. Pemicu kita apa ya? Ada anak-anak pemicunya itu cuma suara tinggi. Ya, jadi kita harus hati-hati bicara sama anak. Apakah keluarga, apakah perubahan, apakah online class, apakah COVID, ya. Apa yang trigger? Ya. Nah, setiap dari kita berbeda, ya. Tiap orang beda-beda, ya. Jadi tadi saya sebutkan bahwa ada anak yang memang dia suaranya kok dengar suara tinggi dia nggak tahan, gitu loh, ya. Nah, kadang-kadang isunya belum tentu di isu kognisi, tapi di isu bawah. Misalnya anak-anak yang merasa sepi, ya. Orang tua bisa aja ada di rumah, work from home, tapi belum tentu anak merasakan ininya terpenuhi. Jadi kadang-kadang orang tua ataupun orang dewasa cenderung memikirkan masalah kognisi atau fisik terpenuhi, tapi bagaimana dengan kebutuhan emosi, ya? Nah, apa yang sering menjadi stres ya kita harus tahu pemicunya biasanya ini, ya. Masalah pribadi, mungkin aja hubungan, ya, keluarga, pekerjaan atau lingkungan. Jadi ini bukan hanya masalah stres di anak-anak ya, tapi bagaimana stresor juga di kita sebagai orang dewasa, ya. Tapi again di kitab Hosea katakan Tuhan ya yang satu-satunya akan membuat semua permasalahan kita ya menjadi satu pintu harapan ya. Nah, kita harus tahu bahwa stres itu ada yang positif dan negatif ya. Kita butuh sedikit stres ya. Kalau anak yang nggak ada stres, mereka itu nggak punya resilient, nggak punya ketangguhan. Tapi kebanyakan stres yang terus-menerus itu nggak bagus. Apa yang terjadi kalau stres terlalu banyak? Nah, kalau kita banyak stres, ini ada namanya hormon ya, kortisol, itu seperti racun. Ya. Jadi kalau kita sering misalnya kita stres dan berkelanjutan dan stresnya itu levelnya tinggi, maka kalau kita sebagai orang dewasa nanti gula darahnya naik ya, kita juga tekanan darah tinggi dan sebagainya. Nah, tapi ini adalah hormon yang happy ya.
Jadi ini yang harusnya kita sediakan ya, membantu anak-anak ya, sediakan bukan menyediakan hormonnya, maksud saya bagaimana keadaan di rumah, bagaimana di pelayanan ya, membuat akhirnya anak-anak yang keluar ini hormon ini bukan hormon kortisol ya, karena kortisol bikin stres ya, meracuni. Nah, 4 hormon ini seperti apa ya? Misalnya, ya ini penting buat orang tua ketika kita koneksi sama anak, kita peluk dia ya. Kebetulan kemarin sore saya ketemu satu anak yang dia bilang, aduh dia stres, dia ketemu saya dia bilang dia pusing katanya banyak PR ya. Terus akhirnya dia cuma tenang aja pegang satu boneka, dia bilang, sekarang rasanya bisa tenang ya. Jadi kita perlu anak-anak sering perlu dipeluk ya, dikasihi. Nah, atau kadang-kadang ketika dia lakukan hal yang baik, kita perlu puji dia, kasih tahu hal-hal yang baik ya. Atau misalnya serotonin ya, jadi ini juga bantu regulasi mood. Jadi anak bisa tidur. Banyak sekarang remaja yang nggak bisa tidur. Ya, mungkin dia tidur jam 3 pagi, nggak bisa tidur. Ada yang bahkan makan obat tidur. Dan ada namanya endorfin. Ya, jadi kita harus bisa pikirkan itu. Nah, ini saya nggak akan go through satu-satu, saya akan kirim ya. Jadi kita harus tahu apa beda depresi dengan ya ini depresi juga ya, karena depresi yang parah bahkan menyebabkan tindakan bunuh diri ya, itu sangat bahaya. Jadi bagaimana apa anxiety, jadi depresi sama kecemasan beda, jadi ini ciri-ciri kecemasan ya. Jadi nanti boleh dibaca ya, karena salah satunya kan ini saya akan berikan ini ya. Nah, ada juga namanya GAD, jadi ini namanya generalized anxiety disorder. Jadi ini nanti bisa kelihatan, misalnya dia khawatir, gejalanya dia cemas khawatir yang berlebihan, ya kan? Terus dan terjadi selama setidaknya 6 bulan, ya. Dan itu adalah GAD. Ada juga separation anxiety disorder, ya. Jadi dia kalau dia berpisah dia cemas, ya. Sampai kadang dia sakit perut gitu loh, ya. Sempat takut nanti kalau mamanya meninggal gimana ya, bisa sakit perut, sakit kepala, mual, gemeteran kadang-kadang ya, itu adalah separation anxiety. Ini adalah semua mental illness. Ada juga yang fobia ya, fobia binatang, fobia tinggi, fobia merasa kayak kebekep ya, dan semua ini ada gejalanya juga. Jadi nanti silakan dipelajari ya. Nah, tapi kembali lagi di kitab Korintus Tuhan katakan bahwa dengan kasih karunia Tuhan, segala kelemahan kita akan menjadi kekuatan. Ya. Nah, ketiga adalah inisiatif tentang support. Tadi kita harus paham, kedua kita harus identifikasi apa sih stressernya. Ya, tadi saya udah kasih ciri-cirinya, jadi kita bisa ngerti, oh ini anak didikku ini, anak remajaku ini, apakah dia itu sebetulnya cemas atau depresi atau dia cuman apa gitu loh ya. Jadi kita tahu. Nah, kita nggak perlu pelajari sampai di SM5 ya untuk itu, tapi setidaknya biasanya kalau kita adalah orang dewasa yang membantu anak, harusnya kita bisa tahu. Nah, ketiga adalah bagaimana kita inisiatif support. Kenapa saya katakan kata inisiatif? Seringkali ya mengenai mental illness itu, anak-anak itu diem. Kenapa? Mungkin dia sudah capek ngomong, dia merindukan suatu hubungan tapi nggak terjadi. Ya, lama-lama dia diem aja. Nah, kalau terjadi apa-apa, itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang dewasa, apakah orang tua atau kita yang inisiatif untuk memberikan support ya. Bisa curhat ya, bisa dalam konseling, bisa support system ya, bisa jadi sahabat ya. Misalnya contoh ada anak-anak HIV, ya apa yang mereka butuh? Mereka butuh ada yang dengar, ada kakaknya. Ya, ada kakaknya atau ada mentornya ya. Seperti itu. Nah, kunci dari support pertama adalah connection. Ya, saya sering katakan gini, kalau kita nggak connect, kita nggak bisa koreksi anak. Mau kasih nasihat, ya nggak dengar kalau nggak connect. Jadi selalu connection before correction. Ya, connect dulu. Kalau udah connect, kita ngomong apa aja juga anak dengar. Nah, anak saya 4 orang ya. Jadi dan saya bersyukur karena saya juga paham melalui firman Tuhan membantu, dan saya juga di bidang ini saya menjaga connection. Jadi ketika mereka dewasa pun koneksinya udah ada. Jadi kalau mereka ada hal yang perlu diperbaiki, mereka nggak bete, nggak marah. Kenapa? Karena the connection is there. Ya. Nah, by the way, anak-anak kalau ada yang suka tanya gimana sih supaya nggak adiksi, saya bilang kalau anak-anak yang punya connection bagus, tidak mungkin mereka adiktif. Ya, apakah itu adiktif alkohol, adiktif segala apa deh, what kind of addictive ya.
Jadi kunci kita harus build connection. Itulah inisiatif support kita yang terbaik ya. Kita perlu temenin ya. Kita ngobrol sama dia ya. Seperti itu dan temenin nonton ya. Anak saya kebetulan satu yang perempuan suka nari ya. Jadi kadang dia nonton BTS saya ikut, nonton juga BTS saya bisa gerak-gerak dikit deh, mirip-mirip juga BTS bisa ya. Misalnya mereka suka lagu dan saya dalam terapi anak remaja mereka itu sering kasih tahu saya lagunya. Ini loh Miss, jadi mereka pengen kita dengerin lagunya. Mereka pengen tahu, mereka pengen kita tahu apa sih karakter mangganya mereka. Mereka pengen tahu apa film yang kita tonton, ya. Nah, kita tentu saja perlu embrace juga ya. Ya, kalau di ini ada satu puisi nanti dibaca aja ya. Kalau saya punya kesempatan ya untuk bisa raise up anakku lagi, aku akan build self esteem-nya baru membangun rumah. Ya, aku akan paint finger sama dia. Dan saya akan connect lebih daripada korek. Ya, saya akan melihat dia. Ya, saya akan melihat dia lagi bermain. Ya, saya akan lebih banyak bermain daripada serius. Ya, seperti itu. Nah, saya akan putar satu video. Ini adalah video tadi yang saya sebut how we initiate support. It's about connection. Ya, dan connection itu beautiful. Ya, kadang-kadang ya misalnya anak saya yang paling kecil kebetulan dia juga udah kuliah, kadang-kadang dia kalau online capek dia cuma datang ke saya nggak bicara, dia cuma peluk saya peluk dia dalam diem 2 menit tapi dia tahu saya care dia dan saya tahu dia care saya tanpa harus cerewet ya, tanpa harus ngomong ini. Nah, saya mau tunjukin video ini ya, ini memang singkat ya tapi how beautiful Tuhan menciptakan ya. Bayangin ya, kita kan manusia, harusnya jauh lebih indah dari ini, betul ya? Ini kan cuman burung, betul ya? Nah, ini video klip yang singkat. Kita coba tonton bagaimana beautifulnya connection tanpa bicara, tanpa perintah, tanpa kasih nasihat dan sebagainya ya. During spring on the freshwater lakes of Oregon, dreams join together to renew their partnership. The ceremony starts with a series of graceful duets in which one partner lihat ya connectionnya beautiful ya. Only the strongest and the most faithful are prepared to join together for the final exultant dance. Ya, ini sih cuman penggalan yang singkat ya, tapi sebetulnya kalau kita ngomong tentang connection ya, itulah yang membuat sebenarnya Tuhan adalah Tuhan yang mengajarkan kita tentang hubungan, betul ya? Hubungan Bapa di surga dengan kita. Jadi hidup ini kadang-kadang kita sibuk dengan apa yang harus diurus, apa yang harus dikerjain, tapi kadang-kadang kita miss hubungan itu sendiri, connection ya. Jadi sebenarnya support kita yang terbaik yang kita bisa inisiatif adalah connection itu. Ya, saya akan lanjutkan. Ya, nah kita bisa connect dengan macam-macam hal ya. Misalnya bisa ngelukis bareng, main gitar bareng, ya, nyanyi bareng, karaoke bareng, nari bareng ya. Bisa baca firman bersama ya, bisa berdoa bersama ya. Banyak hal yang bisa dilakukan bersama. Saya jadi ingat satu cerita ya. Pernah tahu cerita tentang siapa yang membuat lagu Amazing Grace? Kita semua tahu ya. Amazing Grace ya, kita semua tahu lagu itu.
Itu yang membuat cerita, yang membuat lirik dan lagunya kan bernama Charles Stanley, ya. Beliau ada di abad kapan? 18-an lah gitu ya, 19-an ya. Nah, apa yang terjadi di kehidupan Stanley? Dia itu dari kecil tinggal sama mamanya. Ya, mamanya itu ajarin dia berdoa setiap malam. Ya, setiap hari doa gitu. Nah, papa dari Charles sendiri dia adalah seorang penjual budak ya. Jadi kalau zaman dulu penjual budak itu kan berarti jahat gitu loh ya, dianggapnya kok keji gitu ya, bisa jual manusia. Dan dia suka berlayar, yang namanya dia pelaut yang gitu pasti banyak hal yang nggak benar ya, kasar dan sebagainya. Nah, Charles Stanley cuma tinggal sama mamanya 7 tahun. Kenapa? Karena mamanya kena penyakit ya. Zaman dulu kan masih belum kedokteran, belum canggih ya. Dan dia mamanya meninggal. Nah, sejak mamanya meninggal dia jadi ikut sama bapaknya ya melaut dan juga ya kita bilang slave trader ya, menjual budak. Nah, kehidupannya sejak itu ya udah nggak ada mama ya dia nggak doa, nggak apa ya, hidupnya udah jadi kacau. Ya. Tapi connection 7 tahun itu ketika mama ajar dia doa itu bertahan ya, ada dalam dirinya. Cuma dia udah lama nggak doa ya. Nah, kemudian satu saat terjadi badai yang besar sekali. Dan dia hampir mati. Dan ketika di tengah badai itu, ketika dia lagi meraih tangannya, dia meminta tolong ke Tuhan, tapi dia udah lama nggak doa, 20 tahunan nggak doa, dia lupa. Tiba-tiba dia ingat doa yang dia doa bersama mamanya waktu dia kecil. Dan dengan doa itulah dia berdoa dan dia mohon nama Tuhan. Disitulah akhirnya dia selamat dari badai. Disitulah dia tahu betapa kasih karunia Tuhan itu begitu amazing. Disitulah dia membuat lagu itu. Ya. Nah, apa yang saya coba cerita dari sini bahwa walaupun ibunya cuma bisa hidup 7 tahun bersama dia, tapi koneksi yang ibunya punya dengan dia, dengan Tuhan, ya, melalui doanya, itu membuat dia bisa kembali, ya, bisa mengenal Tuhan dan akhirnya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ya. Oke, saya akan jadi kita bisa connect melalui kegiatan, bisa doa sama, baca firman terus bersama dan sebagainya. Nah, kita harus tahu juga bahwa anak-anak remaja itu otaknya beda sama kita. Anak remaja itu otaknya itu belum matang. Jadi jangan heran kalau anak remaja itu kadang-kadang ambil resiko, ya. Dan otak emosi dia itu lebih mengontrol daripada otak logika. Ya, makanya kita kalau marah, kok ini badan udah gede kok kelakuan kayak gitu ya. Ya karena otaknya belum matang gitu loh, ya. Jadi mereka kebanyakan yang bekerja itu otak emosi, makanya suka mudi-mudi ya. Kalau kita paham kan kita jadinya nggak marah-marah gitu loh. Ya. Nah, komunikasi sangat penting ya. Kalau misalnya ada orang tua atau kita pelayanan kebetulan di luar kota, ya sekarang bisa pakai chat, pakai Zoom seperti kita ya. Nah, bisa dengar lagu bersama ya, bisa cool bersama ya. Nah, bisa sharing story juga. Oh, tadi Bapak gini, tadi Ibu gini, bisa share story. Nah, keempat adalah bagaimana kita mengintegrasikan strategi yang sehat ya. Ada apa sih taktiknya? Karena gini, integrasi yang sehat kita akan fokus kepada kesehatan tadi ya, bukan yang mundur tapi yang ke sini. Nah, bagaimana caranya ya? Pertama, tentu saja kita harus belajar untuk accept ya. Tadi saya udah bahas ya. Generasi mereka beda. Ya, ada pubertas. Bayangin orang kok pubertas itu satu jerawat aja jadi stres, benar nggak? Kok kita kan udah nggak jerawatan, tapi kok anak remaja satu jerawat udah bikin dia stres ya. Kita perlu mengerti perkembangan otak. Nah, kedua kita harus sangat punya boundary, ketegasan. Ya, penting untuk kepada anak dan remaja kita punya ketegasan. Jadi kita tetap lembut tapi kita harus tegas ya. Nah, cara lain yang cara tegasnya apa? Perlu ada rutin ya, apalagi di Covid ini. Bangun jam yang sama ya, kegiatan yang sama, dan Bible bilang di kitab Pengkhotbah there is time for everything, betul kan? Segala sesuatu ada waktunya. Jadi anak perlu punya limit juga kapan belajar, kapan screen time, kapan sosialisasi, kapan makan ya, semuanya harus ada. Dan boundary yang lain adalah gimana? Anak yang 5 tahun nggak boleh dong nonton konten yang anak 17 tahun ya. Kita harus tegas ya, seperti itu ya. Saya ada bantu keluarga yang akhirnya mereka jam tertentu itu semua HP-nya diparkir gitu ya. Kalau enggak ya nggak pernah ngobrol gitu loh ya. Nah, jadi boundary itu akan membantu anak merasa aman ya. Jadi kita perlu tegas ya dengan boundary ya. Nah, ini contoh orang tua. Kita harusnya ada di sini ya.
high kindness, kita baik tapi kita tegas. Ya. Yang bahaya adalah kalau orang tua yang ini baik banget tapi nggak tegas. Anak jadi suka-suka. Tapi kita juga nggak mau jadi orang tua yang tegasnya tapi nggak ada kebaikan. Ya. Yang paling parah adalah gini, udah nggak tegas, nggak baik lagi. Nah, itu kita sih nggak mau ya. Oke. Nah, kita nggak mau jadi orang tua kayak helikopter. Wah, dikit-dikit ditolong. Jangan ya, anaknya nggak bisa bertumbuh ya. Jadi bantu mereka mandiri juga. Nah, ingat ini adalah satu grafik ya, bahwa ketika anak kecil, kita perlu kontrol mereka. Tapi begitu mereka besar, umur 12, kita harus influence. Kita bukan mengontrol lagi. Begitu umur 12, kita harus mempengaruhi dia, bukan mengontrol. Ya, itu cara kita membantu dia berhasil. Bayangin ya, saya sering ketemu anak-anak remaja yang gini. Kadang kalau konseling keluarga, mamanya masih ributin apa? Umur udah 15. Udah sikat gigi belum? Ya. Udah mandi belum? Udah ini belum? Udah ini belum? Gitu ya. Ya, dikontrol terus, dia nggak pernah belajar ya. Jadi dia harus belajar mandiri tapi kita harus tegas. Ya. Nah, apa sumber stres dari anak? Bisa macam-macam. Kadang-kadang kita pikir masalah fisik, tapi banyak adalah masalah emosi ya. Nah, kita juga harus bisa bantu meregulasi anak. Tadi contoh anak yang saya cerita. Dia sebenarnya dia gitu ya. Soalnya kita cuma perlu menenangkan dia ya. Penting sekali kita sebagai orang tua ya, pendidik atau pemerhati, pelayan Tuhan, kita perlu bisa nenangin anak. Apalagi di masa Covid ini dengan hal-hal yang tidak pasti, seringkali anak itu cemas, takut. Jadi kita harus bisa menenangkan. Ya. Itu salah satu kunci. Cara untuk menenangkan anak adalah kita sendiri harus tenang. Kalau kita nggak tenang, contoh deh kalau bayi lagi nangis ya, terus kitanya juga gitu, anaknya nggak bisa tenang. Jadi kalau kita mau tenangin remaja dan anak adalah kita sendiri harus tenang, itu kuncinya. Ya, seperti ini. Kalau dia lagi nggak tenang, kita bawa dia ke sini supaya dia tenang. Ya, seperti itu. Oke, nanti ini ada firman Tuhan, nanti silakan dibaca bagaimana sikap yang benar. Jadi kalau anak lagi nggak tenang, jangan makin kita marah-marahin, ya, makin pusing dia. Jadi kita perlu dengan penghiburan kasih, ya, kelemah lembutan, ya, menenangkan dia dan perlu sabar. Kelima adalah bagaimana kita melatih. Jadi kan P pertama pahami, kedua kita harus identifikasi apa sumbernya, signal-signalnya, ketiga kita perlu inisiatif support ya, dan keempat kita perlu integrasikan, harus punya strategi ya. Yang kelima adalah sesudah kita punya strategi adalah kita perlu melatih strategi kita. Oke. Nah, ini saya mau share sedikit tentang otak ya. Otak kita tuh sebenarnya terdiri dari 3 bagian. Ya, yang paling besar ini adalah otak berpikir dan di tengah ini otak emosi. Jadi kalau tadi kita bahas tentang supaya anak-anak jangan depresi, remaja nggak depresi, kita tuh harus bekerja di tengah ini. Jadi kalau di Hein model tuh gini, ini otak atas yang 85% otak berpikir, otak yang bikin planning. Ini adalah otak bawah, ya, yang insting. Nah kalau anak lagi nggak bisa tenang seperti gini, ya, dia nggak bisa mikir, nggak bisa belajar. Nah, maka kita harus bisa menenangkan ini. Kalau jempol ini adalah otak tengah. Apa yang kita lakukan adalah kita menenangkan seperti ini. Ketika anak tenang, dia bisa berpikir lagi. Ya, jadi seringkali anak-anak remaja yang ketika dia ini emosi dia sehat, hubungan dia dengan orang tua bagus, hubungan dengan kakaknya di gereja bagus, dengan teman-teman bagus, dia tenang dan dia bisa berpikir dengan baik. Ya, jadi manusia itu seperti itu otaknya. Ya, kalau ininya nggak tenang, ininya kita nggak atasi, dia nggak bisa belajar, dia stres. Sama seperti kita, saya coba tanya, kalau kita lagi stres, bisa mikir nggak? Bisa kerja nggak? Nggak bisa. Ya, jadi seperti itu. Nah, untuk bisa sehat, kita perlu punya 7 hal. Ya, ini kalau makan itu ada 4 sehat, 5 sempurna, maka untuk otak yang sehat harus punya 7 hal ini. Pertama, kita perlu punya waktu fokus. Ya. Kedua, kita harus bermain. Ya. Ada anak yang kadang-kadang dia, belajar sampai seminggu, Senin lagi dia stres. Harus ada waktu bermain. Terus perlu waktu connect, perlu waktu olahraga, perlu waktu tidur yang cukup, terus perlu waktu yang kayak nggak usah ngapa-ngapain juga, mungkin 15 menit cuman enjoy ada angin, ya kan? Nggak usah terus harus kerja terus, nggak usah. Ya, habis ini misalnya, aku mau duduk-duduk 15 menit ngopi, ya kan?
makan pisang goreng ya boleh juga ya. Nah, tapi ada time in juga. Nah, kita bersyukur sebagai orang Kristen, kita banyak waktu saat teduh, betul ya, mereflek itu juga sangat membantu. Jadi seperti ini ya, sama gambarnya harus ada 7 hal ini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa ambil waktu coba digambar gitu loh kayak pie chart. Kalau kita punya 24 jam, 8 jam untuk tidur. Jadi kita lihat bagaimana sebenarnya kita mengatur kehidupan kita. Ya, itu akan sangat membantu untuk kita itu tadi ya, mengecek kita sehat nggak. Nah, kok ini kita sehat, orang nggak akan depresi, nggak akan ngalamin stres yang berlebihan. Kenapa? Semuanya kan stabil. Ya. Dan kita harus beri tanggung jawab ini kepada anak-anak ya, kasih dia pilihan kayak tadi mau apa, misalnya dia belajar, kemudian dia dengar lagu ya, mungkin dia nari-nari ya. Jadi anak-anak perlu bisa belajar mengambil tanggung jawab. Dan yang kita harus latih lain adalah disiplin ya. Jadi di sini saya ada berikan apa sih bedanya disiplin dan hukuman. Di kitab Ibrani Tuhan bilang Bapak yang mengasihi adalah Bapak yang mendisiplin. Jadi kita perlu disiplin, tapi disiplin positif, bukan menghukum ya. Nah, sehingga anak kita itu tidak seperti dunia, tapi mereka tertransformasi ya dalam pikiran mereka sehingga mereka bisa melakukan hal-hal ya yang sesuai kehendak Tuhan. Ya. Yang keenam adalah tentang self care. Jadi gini, kalau kita hari ini adalah orang tua, kita adalah pelayan Tuhan, kita adalah guru, apapun kita, konselor misalnya, kita harus punya waktu untuk sendiri ya. Jadi kita nggak bisa bantuin anak-anak kalau kita sendiri nggak bisa bantu sendiri. Tahu ya kalau di pesawat kan ada oksigen, oksigennya dikasih kemana? Ke anak dulu atau kita? Harus kita ya. Jadi that's what part of what kita sebut self care. Jadi kita perlu self care ya. Kita nggak tabur benih-benih yang negatif tapi yang positif. Ya ini contoh self care simple. Mungkin cuman denger lagu ya, cuman menggambar ya, mungkin cuman rapikan ini. Jadi setiap orang bisa punya self care. Ada beberapa orang self care-nya cuman simple nyanyi-nyanyi ya, itu juga udah self care ya. Jadi kita perlu punya waktu untuk diri sendiri ya. Ketika kita mau melayani orang, kita harus punya waktu buat sendiri juga. Nah, selain dari self care ada namanya group care ya. Jadi misalnya di ABBG ini semua yang pelayanan ini selain dari take care diri sendiri juga perlu take care di dalam grup juga ya. Nah, seperti ini ada masa kita nyantai ya, mungkin ada masker ya dan journaling ya sebagainya ya. Mungkin berkebun, bikin kue, masak ya, bertanam dan sebagainya. Itu juga bagian dari self care ya. Sehingga kita akhirnya mampu melakukan hal-hal karena Tuhan memperkuat kita. Oke. Nah, terakhir adalah rasa syukur ya. Karena gini, kalau kita mau bantu anak-anak sama remaja ya kita perlu punya syukur dan sukacita. Oke. Ya, ini ada firman-Nya di kitab Yakobus dan kitab Roma ya. Dan ini ada riset menunjukkan bahwa sekarang ini orang-orang udah kurang bermain. Ya, jadi kita perlu bisa bermain ya. Bermain kan bisa berkebun ya, nyanyi, main musik ya, itu juga bermain. Ya, dan kita perlu banyak hati yang gembira ya kan adalah obat ya. Jadi ingat ini ada satu quote, kita tuh sebetulnya nggak pernah stop bermain ketika kita tambah umur. Tapi kalau kita stop bermain, ya kita malah jadi tua ya. Jadi orang-orang yang gembira biasanya awet muda. Oke? Dan melalui bermain kita itu bisa memahami orang dengan gampang ya. Ini tadi firman-Nya, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, jadi kita bisa banyak hal yang bisa membuat kita happy ya. Nyanyi bersama kur, yang melalui Zoom juga bisa ya. Kalau lagi COVID juga tetap bisa. Saya kebetulan juga ada pelayanan ya, pelayanan di Usia Indah. Dan itu sejak COVID sampai sekarang semua on, walaupun oma-oma ya nggak bisa keluar rumah, tapi kita doa sama, kita nyanyi sama. Kadang-kadang saya kasih virtual tour ya, pada pakai topi kacamata hitam gitu ya. Saya bilang mau tur kemana? Kita pernah ke Jepang ya, kita pernah juga Natalan pergi keliling sampai ke Eropa, ke Amerika. Wah seneng ya, gaya lagi pakai kacamata ya. Keren-keren semuanya. Kenapa? Karena kita bermain ya. Jadi walaupun tubuh kita mungkin harus stay karena COVID, tapi buktinya ya kita tetap bisa happy ya.
secara spiritual kita tetap bisa doa bersama, kumpul dalam grup ya, membahas firman ya, saling mendoakan seperti itu. Ya, jadi semoga ya kita punya akar ya, akar iman kita terus bertambah kuat ya melalui firman Tuhan yang kita pelajari ya dan juga yang kita ajarkan sehingga kita akan penuh dengan rasa syukur dan penuh dengan sukacita ya. Jadi saya akan tutup hari ini, tentu saja kita punya hal-hal yang kita lakukan dan semoga dengan pilar tadi ya kita bisa berpikir ke depan apa sih yang aku pengen lakukan supaya anak-anak dan remaja tidak mengalami hal. Jadi kita bisa prevent ya, jangan sampai terjadi. Kalaupun terjadi itu juga bisa dipulihkan ya. Jadi saya mau tutup dengan ayat dari 2 Korintus 5 bahwa di dalam Tuhan kita selalu menjadi ciptaan baru ya, yang lama sudah berlalu, kita akan menjadi manusia baru. Jadi sesudah Covid ya, yang lama berlalu, kita akan menjadi ciptaan baru.